menghadap kiblat secara sempurna awal akhir. Kemudian yang kedua bisa melakukan rukuk dan sujud secara sempurna. Jikalau seperti ini, maka kalian boleh melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat fardu boleh, sah, nggak perlu mengqadha. Sholat sunnah juga sah. Akan tetapi, yang kedua, kalau ternyata kiblatnya berubah-ubah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada pertanyaan dari akun Ayu Afia, yang mana yang bersangkutan menanyakan tentang hukum sholat di kereta api ataupun di pesawat. Apakah sholatnya sah atau bagaimana, Gus? Kalaupun sah, caranya bagaimana? Begitu. Ini menarik sekali, teman-teman, apalagi untuk kalian yang hobinya traveling. Buat para traveler wajib menyimak ini. Yang pertama, mengenai sholat di atas kendaraan. Secara umum dibagi dua. Ada kalanya ketika sholat di atas kendaraan ini, kalian bisa sholat dengan sempurna. Artinya berdiri, menghadap kiblat secara sempurna, kemudian rukuk dan sujudnya juga sempurna, gitu ya. Maka kalau teman-teman mendapati kendaraan yang kalian naiki seperti itu, contoh deh, let's say naik kapal laut ya, atau nyebrang di pulau yang cukup lama misal. Ini beberapa kali saya melakukannya juga. Itu ternyata perjalanannya kan nggak berubah-ubah, tetap satu arah gitu. Yang pertama, kemudian memungkinkan bagi kita untuk rukuk dan sujud secara sempurna. Maka teman-teman sekalian, kalau kendaraan yang kalian naiki seperti ini sifatnya, saya ulangi, menghadap kiblat secara sempurna awal akhir. Kemudian yang kedua, bisa melakukan rukuk dan sujud secara sempurna. Jikalau seperti ini, maka kalian boleh melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah. Sholat fardu boleh, sah, nggak perlu mengqadha. Sholat sunnah juga sah. Akan tetapi, yang kedua, kalau ternyata kiblatnya berubah-ubah, let's say teman-teman naik mobil, naik bis, atau naik pesawat, kan pasti nggak mungkin satu arah, ada beloknya, ada ganti arahnya gitu. Atau naik kereta api, bisa jadi mungkin berputar dan sebagainya. Walhasil, kendaraan yang teman-teman naiki itu kiblatnya berubah-ubah, artinya nggak satu arah gitu. Atau tidak memungkinkan untuk rukuk dan sujud secara sempurna. Mungkin karena di kereta api tidak ada tempat sholatnya misal, atau di bis, di kendaraan pribadi tidak ada tempat sholat yang memungkinkan untuk rukuk dan sujud secara sempurna. Atau barangkali di pesawat ya, sangat sulit untuk rukuk dan sujud secara sempurna. Maka dalam keadaan seperti ini, teman-teman hanya boleh sholat sunnah saja. Teman-teman hanya boleh sholat sunnah saja. Kalau tadi yang pertama, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, kiblatnya nggak berubah-ubah, artinya perjalanannya satu arah, silahkan sholat fardu, nggak ada masalah. Nah, pun demikian akan lebih sempurna misal teman-teman mengambil cara untuk jamak. Let's say teman-teman berangkat naik kereta jam 1, kemudian di kereta selama 4 jam, 5 jam misal, sampai di tujuan jam 6, sudah masuk waktu maghrib. Maka alangkah baiknya teman-teman sebelum naik kereta sholat dulu jamak takdim. Nanti setelah jamak takdim naik kendaraan asar, teman-teman nggak perlu sholat karena sudah menjamaknya terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti ketika waktu asar teman-teman nggak perlu melaksanakan sholat karena udah ditakdim. Nanti sampai di tujuan waktu maghrib tinggal melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya, teman-teman udah sampai begitu. Nah, tetapi yang perlu diketahui, kalau memang di kendaraan ini menerabas beberapa waktu sholat, contoh nih,
teman-teman naik kereta jam 1 siang. Oke. Mungkin zuhur dan asarnya bisa takdim sebelum naik. Ternyata naik kendaraannya lama. Misal keretanya ini 12 jam. Jangan. Misal naik keretanya sebelum zuhur nih, misal. Naik keretanya jam 11 siang, otomatis kan belum sholat zuhur, tidak bisa jamak takdim. Ternyata setelah masuk kendaraan terus sampai berlalu waktu zuhur, berlalu waktu asar, berlalu waktu maghrib, berlalu waktu isya. Misal katakanlah sampai di tujuan jam 1 dini hari, sudah 12 jam nih naik kereta misalnya. Maka untuk maghrib dan isyaknya teman-teman bisa jamak takhir karena itu masih waktu isya. Masalahnya adalah zuhur dan asarnya gimana nih? Karena di kendaraan let's say tidak bisa sholat misalnya. Maka kalau keadaannya seperti itu, teman-teman dihadapkan dengan keadaan yang memang tidak mungkin sholat di kendaraan karena tidak menghadap kiblat secara konsisten atau tidak bisa rukuk dan sujud secara sempurna padahal berada di atas kendaraan. Maka caranya adalah pertama, ketika di kendaraan tetap melaksanakan sholat, akan tetapi namanya sholat li hurmatil waktu, sholat untuk menghormati waktu saja. Nah, yang mana para ulama menerangkan sholat hurmatil waqt ini statusnya wajib diulang. Artinya begitu sampai di tempat tujuan jam 1 malam nih misal, di situ teman-teman wajib untuk mengulangi. Mengulangi itu bahasa Arabi i'adah. Berarti zuhur dan asarnya wajib diulangi dengan keadaan yang lebih sempurna. Maka dengan cara zuhurnya misal dikosor 2 rakaat, asarnya dikosor 2 rakaat. Maka yang seperti ini penting untuk diketahui supaya ketika kita traveling, ketika kita bepergian, apalagi teman-teman mohon maaf yang melaksanakan haji atau umroh atau trip ke luar negeri, kalian tetap bisa memperhatikan sholat dengan seksama, dengan cara yang tepat. Jangan sampai kita umroh, kita haji, kita jalan-jalan, tetapi sholatnya kita korbankan. Kalau ada yang belum jelas, bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.